Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini, channel ini akan menceritakan tentang Ultimate Invasion tahun 2023. Ini adalah bagian yang pertama dan semoga kalian suka. 2 bulan lalu, di jantung kota Chicago, di antara keramaian Water Tower Place, sebuah van putih tanpa tanda menyelinap di antara lalu lintas, membawa misi rahasia menuju gedung Blackguard. Di depannya, suasananya jauh dari kata normal. Sebuah tim operasi khusus bersenjata lengkap duduk dalam keheningan yang tegang. Saat van berhenti, satu suara dingin dan fokus memastikan bahwa mereka sudah sampai di tujuan. Misi berbahaya ini baru saja akan dimulai. Di dalam mobil van yang sempit, ketegangan memuncak saat hitungan mundur terakhir dimulai. Sang pemimpin tim dengan fokus yang tajam memberikan arahan final di atas sebuah dena taktis, menunjuk setiap titik krusial. Seluruh anggota pasukan mendengarkan dengan seksama, menganalisis setiap rintangan yang akan mereka hadapi, mulai dari titik masuk yang dijaga ketat hingga sistem pertahanan otomatis yang tak kenal ampun. Mereka tahu ini adalah misi beresiko tinggi dengan target yang spesifik. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Hanya ada satu rencana, masuk, ambil apa yang mereka butuhkan, dan segera keluar. Saat sang komandan memberi isyarat terakhir, adrenalin terpompa. Ini adalah waktunya beraksi. Misi infiltrasi dimulai. Dengan gerakan cepat dan terkoordinasi, tim penyerang keluar dari mobil van mereka. Senjata teracung, siap menembus pertahanan target. Mereka bergerak sebagai satu unit yang solid, melewati pintu lobi dengan keyakinan penuh. Tapi langkah mereka seketika terhenti. Rencana yang sudah disusun matang langsung berantakan. Lobi itu ternyata sudah dipenuhi oleh pasukan bersenjata berat lainnya dengan seragam yang berbeda. Di tengah kepanikan warga sipil yang terjebak di antara mereka, dua tim elit ini kini saling berhadapan dalam kebuntuan yang menegangkan. Misi yang tadinya rahasia kini berubah menjadi konfrontasi terbuka yang siap meledak kapan saja. Tidak ada lagi negosiasi. Dalam sekejap, kekacauan pecah. Operatif tim rahasia melepaskan tembakan pembuka, mengirimkan gelombang energi yang melontarkan seluruh pasukan lawan menembus dinding lobi. Namun balasan datang seketika dan hujan peluru membanjiri ruangan. Di tengah baku tembak yang mematikan, seorang anggota tim yang dilindungi oleh teknologi futuristik mengabaikan semua tembakan yang masuk. Fokusnya hanya pada satu hal, fokus pada misi. Menghadapi serangan pertama, pasukan musuh segera meluncurkan proyektil berdaya ledak tinggi. Dentuman dahsyat api dan energi menyelimuti lobi, mengubah seluruh area menjadi neraka puing-puing. Ketika asap mulai mereda, terungkaplah fakta mengejutkan. Tim rahasia selamat tanpa terluka parah. Sadar bahwa senjata konvensional tidak akan mampu menghentikan lawan yang dilengkapi teknologi super, sang operatif utama mengambil keputusan. Dia mengubah mode serangan pada kostumnya, bersiap untuk taktik yang lebih cerdas dan mematikan. Dilindungi oleh perisai energi, sang operatif bergerak maju menembus kobaran api, siap mengakhiri kekacauan ini. Dia tidak membuang waktu, melemparkan proyektil kecil berwarna biru ke tengah lobi. Dalam sepersekian detik, proyektil itu berubah menjadi pemandangan yang tak terbayangkan. Sebuah pusaran kosmik raksasa, lubang hitam berenergi biru yang mulai mencabik-cabik realitas. Seluruh ruangan, puing-puing, dan sisa pertempuran kini tersedot ke dalam kehampaan dimensi. Ini bukan lagi sekedar baku tembak. Ini adalah bencana yang baru saja dimulai. Di tengah puing-puing dan sisa kehancuran, operatif tim rahasia tidak terganggu oleh kekacauan yang baru saja mereka ciptakan. Misi utama tetaplah yang terpenting. Setelah mendapatkan kartu akses dari seorang warga sipil yang ketakutan, mereka dengan cepat mengidentifikasi target kunci mereka, manajer gedung Blackguard. Di bawah ancaman senjata, mereka menuntut akses ke aset yang tersembunyi. Ketika manajer yang kebingungan itu bertanya mengapa mereka menyerbu gedung perkantoran, jawaban sang operatif sungguh mengerikan. Tujuan mereka bukan uang tunai, melainkan sebuah aset tunggal yang bernilai miliaran dolar.
Dengan tatapan mematikan, sang operatif menegaskan bahwa mereka tahu persis apa yang ada di sana, dan kini kuncinya telah mereka dapatkan. Setelah kunci akses bernilai miliaran dolar berhasil diamankan, tim elit itu segera memastikan kelancaran komunikasi dan semua detail rencana berikutnya. Misi memasuki fase krusial, pergerakan vertikal. Mereka menggunakan kartu curian untuk mengaktifkan lift, menargetkan lantai tertinggi. Menggunakan teknologi khusus pada kostum mereka, para operatif itu kini bergerak cepat dan sunyi di sepanjang dinding luar lift. Pemandangan berubah menjadi siluet dramatis. Sebuah perjalanan mendebarkan ke puncak gedung pencakar langit menuju tempat aset paling rahasia yang dicari itu disembunyikan. Setelah berhasil menyelinap naik dan menembus sistem keamanan teratas, tim rahasia kini berkumpul di depan pintu baja terakhir. Di sana, sang pemimpin mengkonfirmasi identitas asli aset yang mereka cari. Seorang pria yang berjanji memberikan hadiah uang sebagai imbalan pembebasan. Tanpa membuang waktu, spesialis tim segera memasukkan kode akses rahasia yang berhasil mereka curi. Begitu lampu hijau menyala, formasi tempur diaktifkan. Senjata teracung, langkah kaki senyap, dan mereka bergerak serempak menuju pintu dengan kode 02. Siap untuk melakukan ekstraksi yang akan mengubah nasib mereka. Setelah semua kekacauan dan baku tembak, pintu baja terakhir terbuka, menampakkan aset yang mereka cari. Namun apa yang mereka temukan jauh melampaui imajinasi. Sebuah ruangan sunyi dengan jendela yang menghadap langsung ke kosmos yang berwarna-warni. Di sana duduklah pria itu. Tujuan dari seluruh misi berbahaya ini kini terungkap, untuk membebaskan orang dengan kecerdasan luar biasa yang selama ini diam-diam menunggu di balik pintu itu. Semua kekacauan berakhir di sini. Di tengah latar belakang kosmik yang menakjubkan, tim elit akhirnya mengamankan pria yang mereka cari. Operatif utama segera menyelesaikan transaksi, menyerahkan objek yang telah diminta sebagai harga kebebasannya. Pria itu menatap mereka dengan penuh perhitungan dan senyum yang sangat puas. Bukan senyum terima kasih, melainkan senyum yang menunjukkan bahwa dia kini memiliki apa yang dia butuhkan. Misi telah selesai, tujuannya telah tercapai, dan aset paling berbahaya ini kini berada dalam genggaman mereka. Terungkap identitas pria itu adalah Reed Richards dari Ultimate Universe atau Earth 1610. Reed kini berdiri bebas, dan para operatif segera beralih dari mode ekstraksi ke mode negosiasi. Mereka menuntut pemenuhan janji imbalan uang yang telah disepakati. Namun, di tengah ruangan yang tenang itu, keraguan besar menyelimuti wajah salah satu tim. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin seorang tahanan yang baru saja mereka bebaskan, seseorang yang tidak mampu keluar sendiri, bisa mewujudkan hadiah sebesar itu. Mereka menyadari mereka tidak hanya membebaskan seorang pria, tetapi juga memicu perjanjian dengan orang misterius yang kekuatannya masih menjadi teka-teki. Setelah misi selesai, Reed segera meraih sebuah perangkat canggih, membalikkan seluruh cerita. Dia mengungkapkan bahwa penahanannya di gedung itu bukanlah hukuman, melainkan upaya pembinaan dari pihak yang peduli. Namun dia telah merencanakan pelariannya sendiri, dan tim bayaran ini hanyalah pion-pion yang dia butuhkan untuk mengimplementasikan rencana itu. Sambil memegang kunci kekuatannya, dia memerintahkan para operatif untuk menanggalkan identitas samaran mereka. Dengan tatapan yang penuh perhitungan, sang mastermind ini menegaskan bahwa dia tidak hanya tahu siapa mereka, tetapi juga dia sendiri yang merekrut mereka. Setelah diminta untuk menanggalkan helm dan identitas samaran, tim bayaran itu terpaksa membuka kedok, mengungkapkan nama asli mereka, Dominic Green, Randall West, dan rekan-rekan mereka. Reed Richards yang mereka bebaskan kini berbalik menjadi bos mereka yang sebenarnya. Dengan santai menjelaskan bahwa kekacauan yang terjadi di lobi gedung adalah rencana darurat yang terpaksa diambil karena salah satu anggota tim mereka bergerak terlalu cepat. Dia menegaskan bahwa semua yang terjadi, termasuk pembantaian dan korban sipil, hanyalah bagian tak terhindarkan dari upaya yang dia sebut terapi, yang secara paksa mengubah dirinya menjadi pria yang lebih baik dengan tujuan yang lebih besar.
Sambil memegang perangkat canggih di tangannya, dia memandang timnya dengan tatapan meremehkan, mengkonfirmasi bahwa mereka telah dimanipulasi sepenuhnya oleh ide-ide berbahaya yang lahir dari sel penjaranya sendiri. Dalam sekejap, semua keraguan terjawab dengan cara yang paling brutal. Pria yang baru saja mereka bebaskan itu melepaskan serangan balik yang mengerikan, menyelimuti dan melahap tim bayaran itu dengan substansi organik yang menjijikkan. Para operatif menjerit ngeri saat armor dan tubuh mereka meleleh bercampur menjadi satu. Di tengah pemandangan kosmik yang damai, Reed kemudian mengenakan topengnya, dan senyum dinginnya menjadi penutup yang mengerikan. Dia tidak hanya keluar dari penjara, dia juga telah membuktikan bahwa kekuatan tak terbatasnya adalah nyata, dan kini dia bebas menghancurkan. Semua time lead itu bercampur menjadi satu, membentuk tubuh Reed Richards versi Ultimate. Lalu Reed Richards yang asli alias The Maker pergi. 6 minggu telah berlalu sejak serangan mengerikan yang melanda Chicago. Gedung Blackguard yang dulunya merupakan simbol kemajuan kini hanya tinggal puing-puing. Lambang kehancuran total di tengah kota. Di tengah reruntuhan yang meluas itu, Reed Richards dan Black Panther akhirnya tiba. Mereka berdiri terpaku, mengamati skala bencana yang tak terbayangkan, menyadari bahwa kehancuran ini jauh melampaui kerugian materi. Mereka tahu kejahatan yang menyebabkan malapetaka ini pasti memiliki tujuan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Di tengah puing-puing bangunan yang hancur, Reed Richards, pemimpin Fantastic Four, merenungi betapa sulitnya membangun sesuatu dibanding menghancurkannya. Dia terus memikirkan ledakan misterius yang menelan gedung itu, merasa seolah sedang dihadapkan pada teka-teki yang tak ingin dipecahkan siapapun. Bersama T'Challa, Black Panther, dia menelusuri sisa kehancuran sambil menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua ini. Meski Reed mencoba menahan diri, keingintahuannya sebagai ilmuwan terus bergolak. Dia berusaha menaati aturan, tapi di balik tatapan tajam T'Challa, jelas terlihat bahwa rasa ingin tahu Reed takkan bisa dibungkam lama. Di antara reruntuhan gedung, Black Panther menemukan petunjuk penting, sebuah perangkat yang mengungkap keterlibatan langsung pemerintah dalam sebuah proyek rahasia. Bersamanya, Reed Richards mulai menyadari bahwa ledakan yang mereka selidiki bukanlah kecelakaan biasa. Bangunan itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu bernama damage control. Kecurigaan berubah menjadi kepastian saat penyelidikan membawa mereka ke sebuah ruangan misterius, terbuka ke hamparan kosmos yang tak terhingga. Di sana, Reed berhadapan dengan sesuatu atau seseorang yang mengguncang keyakinannya sendiri. Dalam keheningan luar angkasa, ilmuwan paling cerdas di dunia itu harus menghadapi pertanyaan yang bahkan pikirannya tak siap menjawab. Apakah dia sedang menatap dirinya sendiri? Ketegangan memuncak saat Reed Richards dihadapkan pada kenyataan mengerikan. Sebuah versi jahat dari dirinya sendiri, lahir dari kegelapan dan ambisi tanpa batas. Bersama Black Panther, dia menyaksikan sosok itu berubah menjadi makhluk menjijikkan, meninggalkan hanya kehancuran dan pertanyaan yang tak terjawab. Kini bukan lagi tentang di mana The Maker berada, tapi tentang apa yang sedang dia rencanakan dan mengapa. Di dalam ruangan itu, Reed menyadari satu hal pasti, ancaman terbesar bagi alam semesta mungkin bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. 1 minggu setelah insiden misterius itu, keheningan menyelimuti Baxter Building. Malam itu, Franklin Richards terbangun dari tidurnya, merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kehadiran di dalam rumah yang seharusnya aman. Di balik bayangan koridor, sosok The Maker muncul. Langkahnya pelan, wajahnya tak terbaca. Tak ada kata, hanya isyarat sunyi untuk diam. Apakah itu benar-benar sang ayah, Mr. Fantastic, atau sesuatu yang lain telah mengambil tempatnya? Di dalam laboratorium berlapis cahaya hijau, The Maker berdiri sendirian, menatap pantulan dirinya sendiri di layar digital. Sosok tanpa topeng itu seakan menelanjangi sisi manusiawinya yang tersisa, sementara bayangan berhelm di kursi kendali menunjukkan wujud sejatinya. Dingin, penuh perhitungan, dan jauh dari empati. Dia bukan lagi Reed Richards sang pahlawan,
melainkan hasil sempurna dari kecerdasan tanpa batas yang kehilangan arah moral. Dalam keheningan ruang logam itu, The Maker menyadari satu hal pasti, bagian dirinya yang dulu berjuang untuk kebenaran telah dia ambil sendiri dan tak akan pernah dikembalikan. Di Nekropolis, sebuah pertemuan rahasia telah dimulai, jauh dari pandangan dunia, dengan latar belakang reruntuhan kuno yang diselimuti tanaman merambat. Mr. Fantastic atau Reed Richards memimpin para anggota terpilih dari pikiran-pikiran terhebat Marvel, duduk di sekeliling meja batu, wajah-wajah serius menyambutnya. Doctor Strange, Iron Man, Black Panther sang Raja Wakanda, Namor sang Raja Atlantis, serta Profesor X siap menghadapi ancaman yang tak terbayangkan. Ini adalah pertemuan Illuminati, sebuah kelompok rahasia yang bertanggung jawab atas keselamatan realitas, di mana setiap keputusan dapat mengubah nasib semesta. Dan malam ini mereka harus memutuskan langkah selanjutnya yang paling berbahaya. Saat pertemuan Illuminati di Nekropolis berlangsung, mereka membahas serangkaian tindakan aneh dan meresahkan yang dilakukan oleh satu sosok misterius. Sosok itu, yang dikenali sebagai The Maker, memulai serangannya dengan menyusup ke Wakanda, berhasil mencuri teknologi penting dan menghilang tanpa jejak. Kemudian penjahat jenius ini muncul kembali, kali ini terlibat dengan 4 bola Terrigen Mist Inhuman yang langka, bahan kimia yang mampu memicu evolusi, yang disimpan selama lebih dari 1000 tahun. Aksi gila selanjutnya adalah mencuri jembatan kosmik milik Mr. Fantastic dari gudang rahasia di Long Island. Sebelum The Maker terlihat terakhir kali, entah bagaimana menggunakan sepasang portal gerbang realitas yang sebelumnya dianggap tidak berguna, menggarisbawahi kegilaan dari rencana jangka panjangnya yang tak terfikirkan dan mematikan. Tindakan provokatif The Maker berlanjut tanpa henti ketika dia menyerbu Sanctum Sanctorum milik Doctor Strange, tempat yang seharusnya menjadi benteng magis yang tak tertembus. Dengan perlindungan kekebalan yang tak dikenal, The Maker berhasil menjarahnya, menyebabkan kehancuran yang signifikan. Akhirnya, dalam kekacauan itu, dia bahkan mencuri salah satu sumber daya terakhir dari Doctor Strange yang masih berfungsi. Sebuah tindakan yang jelas menunjukkan bahwa ini bukan hanya pencurian biasa, tetapi sebuah pesan yang ditunjukkan langsung kepada para pahlawan yang berkumpul. Black Panther menjelaskan bahwa meskipun ada duplikasi dalam barang curian tersebut, setiap item yang diambil adalah bagian penting dari tujuannya. Iron Man menyimpulkan dengan tajam bahwa The Maker sedang mengumpulkan komponen untuk sebuah mesin yang tidak hanya akan mereka cari, tetapi juga yang akan memberitahu mereka kehadirannya ketika dia akhirnya mengaktifkannya. Saat para pahlawan terhebat Marvel ini berdebat tentang rencana jahat The Maker, fokus beralih ke Brooklyn di hari yang sama, tempat seorang anak muda bernama Miles Morales sedang tidur nyenyak di kamarnya. Tiba-tiba, kedamaiannya terganggu oleh suara mengancam yang berbisik tentang mesin mengerikan yang mengubah dunia, dan tentang bagaimana dia dapat tidur saat kerangka berubah menjadi debu. Terkejut dan terbangun dalam ledakan energi kuning misterius yang memantul di sekelilingnya, Miles terlempar dari tempat tidurnya. Saat dia menoleh, dia melihat siluet gelap dan menjulang di ambang pintu kamarnya. Sebuah sosok misterius yang memancarkan aura bahaya, dan yang kehadirannya tiba-tiba menyeret sang pahlawan muda ke dalam konfrontasi yang mengancam realitas. Miles Morales yang terkejut bertanya siapa sosok gelap ini. The Maker menolak menyebutkan namanya. The Maker langsung memberikan kejutan besar pada Miles. Dia mengatakan bahwa dia mengenal Miles Morales, dan yang lebih mengejutkan, pria itu menjelaskan bahwa dia tahu tentang realitas rahasia yang terhapus dari sejarah. Dan dia mengungkap bahwa Miles dan saudaranya adalah satu-satunya yang tersisa dari dunia itu. Dengan kata lain, Miles bukanlah sekedar pahlawan super biasa. Dia adalah salah satu dari 2 penyintas terakhir dari alam semesta yang telah musnah. Sebuah takdir besar dan mengerikan yang baru saja dia ketahui mengguncang seluruh dunianya. Saat Miles Morales masih syok, The Maker menjelaskan mengapa Miles tidak merasakan kesedihan atas dunia lama mereka yang hilang.
Dia berkata bahwa dunia Miles telah diciptakan dari awal, tanpa jejak nostalgia atau kesedihan. Ketika Miles menanyakan mengapa dia ada di sana, The Maker memberikan jawaban yang sangat mengejutkan, bahwa dia akan pulang. Tak hanya itu, The Maker juga mengajak Miles untuk ikut bersamanya, dengan dingin mengatakan bahwa dia butuh Miles, karena terlalu beresiko untuk pulang sendirian. Meskipun Miles terlempar dan kaget melihat keseriusan ajakan ini, Maker hanya mengangguk, menunjukkan bahwa dia hanya akan membantu Miles jika peran mereka ditukar, memperjelas bahwa dia sedang menjalankan rencana yang sangat penting, dan nasib Miles sekarang terikat pada perjalanan pulang yang berbahaya ini. Menanggapi ajakan mengejutkan dari The Maker untuk pulang, Miles Morales dengan cepat menolak tawaran tersebut. The Maker menerima penolakan Miles, tetapi dia memperingatkan bahwa Miles bisa saja berubah pikiran. Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, The Maker menghilang dalam seberkas cahaya biru yang terang, meninggalkan Miles Morales terlempar dan bingung di tengah ledakan energi listrik di kamarnya. Saat kekacauan mereda, Miles melihat sebuah kartu yang diberikan oleh The Maker. Namun ketika Miles melihatnya, kartu itu ternyata kosong. The Maker telah pergi, tetapi warisan ancamannya tetap ada. Dan Miles hanya bisa menatap pantulan dirinya, bersumpah dalam hati bahwa The Maker tidak akan lolos dari kekacauan yang telah diciptakan. Ancaman dari The Maker akhirnya memuncak dalam sebuah pertarungan epik di atas gedung-gedung kota yang mempertemukan Illuminati melawan musuh jahat tersebut. Dalam pemandangan yang kacau, kita melihat Mr. Fantastic memimpin serangan bersama pahlawan-pahlawan lainnya. Doctor Strange mengayunkan sihirnya dengan lingkaran cahaya emas, sementara Black Panther melompat tinggi. Di tengah semua itu, Iron Man, Black Bolt, Namor, dan Profesor X mencoba berhadapan langsung dengan The Maker yang dikelilingi oleh bola-bola Terrigen Mist dan teknologi curiannya. Ini adalah pertarungan untuk menghentikan bencana dimensi, sebuah pertempuran sengit yang akan menentukan apakah rencana gila The Maker akan berhasil menghancurkan atau membentuk ulang seluruh realitas Marvel. Di tengah puncak pertempuran, The Maker terlihat dengan akar-akar yang menjerat di sekelilingnya, menantang Reed Richards. The Maker mengejek Reed karena tidak bertindak lebih cepat, sambil menyatakan bahwa dia akan melarikan diri, dan pada saat mereka menyusulnya, rencananya akan selesai. Saat Black Panther bersumpah untuk memburunya, The Maker mengungkapkan bahwa bridge controller yang dia curi sudah diatur untuk mengirimnya melewati jembatan kosmik ke lokasi misterius. Reed Richards merespon dengan meregangkan tubuhnya ke arah The Maker, menyatakan bahwa dia mungkin tidak bisa menghentikan The Maker bepergian, tetapi dia bisa menyabotase jembatan tersebut dengan enkripsi yang mustahil, membuatnya tidak bisa digunakan. The Maker menjawab bahwa butuh waktu bertahun-tahun untuk menguraikannya, sebuah penundaan kecil yang dia pertaruhkan karena dia benar-benar sangat ingin pulang. Saat ancaman waktu dan dimensi semakin mendesak, Doctor Strange menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh The Maker saat dia melarikan diri. The Maker dengan dingin menyatakan bahwa dia akan pergi ke rumahnya, sebuah tempat yang dia ciptakan dan dimaksudkan sebagai miliknya. Menyadari besarnya rencana The Maker, Mr. Fantastic berteriak dengan putus asa, memohon kepada rekan-rekannya untuk segera mengambil tindakan drastis yang telah mereka sepakati. Tanpa membuang waktu, seluruh pahlawan ini menyerang The Maker. Pertarungan sengit mencapai puncaknya. Illuminati melancarkan serangan terakhir mereka ke arah The Maker yang berdiri di balik portal yang dikelilingi bola-bola Terrigen Mist. Mr. Fantastic meregangkan tubuhnya dengan putus asa. Doctor Strange mengalirkan energi sihir, dan Iron Man serta pahlawan lainnya bergegas maju. Semua dengan satu tujuan, menghentikan The Maker. Mereka mencoba menerobos pertahanan The Maker. Dengan ketenangan yang mengerikan, The Maker melangkah masuk ke dalam portal yang bersinar, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Tepat di tengah pertarungan, The Maker yang licik terlihat dengan aura kekuatan yang mengerikan, berdiri di hadapan Mr. Fantastic dan anggota Illuminati lainnya.
The Maker mengajukan pertanyaan sinis, menanyakan apakah Reed akan bertindak berbeda jika peran mereka dibalik, dan dia menjelaskan bahwa semua jejak yang dia tinggalkan adalah untuk diikuti dengan tujuan agar Reed mencari cara untuk menghapusnya dari keberadaan. The Maker tersenyum dingin dan dengan santai melangkah pergi, membawa ancaman dimensi bersamanya, dengan janji terakhir bahwa dia akan mengingat semua yang dikatakan Reed. The Maker menyelesaikan misinya dan meninggalkan para pahlawan dalam kekacauan dan ketidakpastian. Dan tim Illuminati pun hanya bisa terdiam menyaksikan The Maker pergi. Kisah kita bergeser ke sebuah kampus teknologi yang tampak damai dan ramai, di mana takdir mempertemukan kembali Liz Allen dengan Peter Parker. Setelah pertemuan yang mengejutkan itu, langkah mereka berdua serentak menuju sayap timur gedung, tertarik untuk menyaksikan sebuah demonstrasi ilmiah yang penting. Setibanya di sana, mata Peter langsung terpaku pada sebuah mesin futuristik yang kompleks dan menyala merah. Dia menatap dengan penuh kekaguman, sama sekali tidak menyadari bahwa perangkat yang ada di hadapan mereka hari itu bisa jadi adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah realitas mereka selamanya. Saat demonstrasi isotop genom akselerator dimulai di hadapan kerumunan, Peter Parker menatap dengan mata penuh impian, benar-benar terpesona oleh potensi teknologi di depannya. Tiba-tiba, fokus mereka dan takdir bergeser. Seekor laba-laba yang tak biasa, berwarna hitam pekat dengan pola merah menyala yang mengancam mulai turun. Dalam kekacauan yang tiba-tiba itu, sebuah tangan misterius meraih Peter. Namun laba-laba itu sudah menemukan sasarannya. Dia mendarat di tangan Peter dan dalam sepersekian detik yang akan mengubah segalanya. Tepat sebelum gigitan itu terjadi, sebuah tamparan keras tiba-tiba mendarat di leher Peter. Itu adalah tangan misterius yang tadi menariknya. Liz Allen hanya menatap kaget saat pria itu dengan tenang mengeluarkan pinset dan mengambil laba-laba itu. Pria berjas itu menunjukkan hewan itu kepada mereka berdua sejenak, lalu memberikan sebuah penjelasan singkat namun penuh misteri mengenai bahaya dari gigitan laba-laba. Setelah menyampaikan kata-kata terakhirnya, Peter yang masih bingung hanya bisa memegangi lehernya, tidak menyadari bahwa takdirnya mungkin baru saja dicegah secara paksa. Setelah intervensi yang menentukan, pria misterius itu mengamankan laba-laba unik tersebut sambil mengarahkan pandangannya yang tajam kepada Peter Parker dan Liz Allen. Dia meninggalkan mereka dengan sebuah pesan terakhir yang mendalam mengenai kekuatan dan tanggung jawab. Seolah-olah dia telah bermain-main dengan takdir. Terungkap sosok pria itu adalah Reed Richards atau The Maker. The Maker mengungkapkan bahwa dia bukanlah penyelamat biasa. Sambil memegang sampel laba-laba dalam tabung reaksi, The Maker tersenyum penuh perhitungan, menegaskan bahwa dialah yang memegang kendali atas insiden yang baru saja terjadi. Itulah tadi sedikit cerita tentang Ultimate Invasion bagian pertama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian juga bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.